Shalom, shalom, selamat pagi dan juga selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Tuhan yang hidup, yang telah memelihara kita sepanjang malam hari ini. Dan dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Kita percaya bahwa sepanjang malam Tuhan sudah menolong kita, dan kita percaya bahwa kalau sepanjang malam ini kita sudah bisa lewati dan Dia telah memberkati tidur nyenyak kita, maka sampai terbenamnya matahari di tanggal 14 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi dan memberkati kita. Terlebih Dia Allah yang akan memberkati ibadah dan pelayanan yang akan kita lakukan di hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 ini. Sekali lagi seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita dan beribadah dan mungkin ada pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan, mari kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-42, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini sehingga saudara bisa lebih memahami apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita pada hari ini. Dan sebagai perenungan kita, saya akan ambil dan coba bacakan buat kita dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Dari pembacaan hari ini, akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya lagi, walaupun mereka tidak mengenal dia. Lebih dari 20 tahun setelah Yusuf mengalami pengalaman pahit dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Mungkin kita bisa katakan bahwa itu waktu untuk penyembuhan luka hatinya. Akan tetapi saya rasa tanpa adanya Tuhan pada masa penyembuhan tersebut, mungkin masih ada dendam yang tersisa dan tidak bisa dihapus dengan waktu. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, kita tidak banyak menemukan adanya ayat yang menyatakan bahwa Yusuf mengingat kesalahan saudara-saudaranya yang telah menjualnya itu. Akan tetapi ketika di penjara, dia katakan, "Sebab aku diculik begitu saja." Ketika memberi nama anak sulungnya Manasye, dia katakan, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Ketika Efraim lahir, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kelihatannya dari setiap nama anak Yusuf ini masih mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Walaupun begitu, kita bisa membaca pasal 42 ini dan kita melihat bahwa ketika saudara-saudaranya ini menghadap Yusuf, dia yang sekarang memiliki kekuasaan dan kekuatan tidak menggunakannya untuk membalas dendam kepada mereka. Dia menguji mereka untuk melihat apakah mereka telah berubah sejak peristiwa itu. Dan juga karena dia ingin melihat adiknya Benyamin tentunya. Kita bisa merenungkan bagaimana perasaan Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya itu yang sudah 20 tahun lebih berpisah. Apa kira-kira yang ada di pikirannya? Dalam ayat 9 diberitahukan bahwa Yusuf mengingat mimpi yang dialaminya. Apa yang diingatnya? Apakah bagaimana dia menjadi tuan atas mereka itu menjadi kenyataan? Atau bagaimana mereka telah menjadi iri sampai akhirnya menjual dirinya? Saudara, kisah Yusuf ini mengingatkan kita ketika kita ada dalam kehidupan yang menurut pandangan kita sebenarnya kita tidak layak untuk mengalaminya. Kadang kita tidak bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu. Yusuf, walaupun tidak melupakan apa yang terjadi dengannya di masa lalu, terbukti dari bagaimana dia menamai anak-anaknya itu, akan tetapi kejadian tersebut tidak mempengaruhi dirinya secara emosi. Saudara, memaafkan dan melupakan bukan berarti tidak lagi mengingat, karena otak kita pasti merekam dan menyimpan setiap kejadian yang pernah terjadi.
Melupakan dalam hal ini adalah apakah kesalahan yang telah dilakukan orang lain yang membuat kita sakit hati tidak lagi kita rasakan di masa depan ketika kita mengingatnya kembali. Kita bisa melakukan hal tersebut dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari dan membiarkan Tuhan yang bekerja supaya kita bisa melihat rancangan Tuhan yang indah untuk kita tetap tergenapi. Mungkin masih ada luka yang tergores dari pengalaman-pengalaman pahit hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita, bahkan mungkin dia adalah suami atau istri, tetangga, atau siapa saja yang mungkin telah menggoreskan begitu dalam luka yang ada pada kita. Memaafkan bukan berarti semua kejadian tidak lagi ada di dalam pikiran kita, tapi memaafkan itu artinya tidak memiliki rasa sakit yang telah digoreskan dalam hati kita. Dan tentunya seperti apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, memaafkan dan mengampuni kita. Bukankah demikian pula yang diinginkan Tuhan bagi hidup kita? Sebab firman-Nya berkata, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu tidak akan dapat mengampuni. Biar kiranya hari Minggu ini kita belajar kembali. Ada sakit hati, ada luka yang tergores di dalam hati kita. Perenungan tepat di hari ini akan memperbarui hati kita. Bawalah persembahan tulusmu di hadapan Tuhan. Bawa hati kudusmu di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Nya. Setiap luka yang ditorehkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu tidak akan pernah dapat mempengaruhi hatimu untuk terus fokus kepada Tuhan. Karena luka itu akan disembuhkan ketika kita belajar untuk memaafkan. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapilah perjanjiannya di dalam diri kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Serta kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah pula seluruh pelayanan dan ibadah kita hari ini. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.